Cuman persoalannya sekarang, yang pertama memang dari sisi anggaran, yang kedua lingkungan. Saya sependapat dengan Pak Satya Yuda, Pak Yuda lah kita panggil akrabnya, bahwa kenapa sih pemerintah stop saja premium ini, kita ke Pertalite. Nah, bagaimana berhadapan dengan DPR? Karena filosofi yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, maka jawabannya adalah kalau ini kemudian harus disubsidi, kita subsidi, tapi targeted, temporary, timely. Tidak bisa semua pengguna kita buang premium, RON 88, kita naik kelas ke Pertalite. Pertalite-nya kita subsidi, tapi temporary betul. 3 bulan, 6 bulan. Tapi habis itu alihkannya tidak lagi kepada komoditi subsidinya itu, tapi langsung pada masyarakat yang memang berhak harus menerima subsidi. Sehingga tidak lagi terjadi inclusion dan exclusion error. Yang selama ini, kalau mau jujur hanya 30% masyarakat bawah menikmati. 32 maaf. Selebihnya orang yang tidak berhak justru yang menikmati. Pertanyaannya yang paling mendasar, kembali ke filosofi yang disampaikan Pak Yuda tadi, sesungguhnya kita semua, negara ini, betul-betul mau mengangkat yang 40% terbawah, atau sekedar menyatakan bahwa subsidi ada. Kan tidak boleh seperti itu. Tidak targeted, tidak temporary. Ini yang sebenarnya, mumpung sekarang kondisinya lagi konsolidasi fiskal. Dalam kondisi pandemi ini, maka kita semua subsidi-subsidi ini, mari supaya targeted. Sehingga ke depannya ini lebih tepat sasaran, masyarakat betul-betul menikmati. Pak Yuda, pandangan Anda Pak, tadi Pak Said mengatakan memang tidak bisa dirubah begitu saja kitohnya kalau kita berbicara subsidi. Tetapi khusus untuk premium ini, subsidinya benar-benar harus yang targeted dan juga timely. Ini kan sebenarnya juga sudah diulang-ulang, effort terbaik dilakukan oleh pemerintah kita menggunakan subsidi yang targeted dan juga timely. Seberapa menantang kemudian Pak, atau seberapa susah pengaplikasian hal-hal seperti ini di lapangan, subsidi yang targeted dan timely? Ya, sebetulnya filosofi bahwasanya minyak bumi atau dalam konteks yang lebih besar lagi energi gitu ya, sudah tidak lagi sebagai komoditas. Itu sebetulnya menjadi tujuan utama ya Dewan Energi Nasional untuk melihat bahwa energi itu harus dirubah menjadi agen pembangunan. Ya, jadi menjadi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga apa? Sehingga kita ingin supaya karena ini tidak kita treat sebagai komoditas, maka harus ada perubahan paradigma. Subsidi itu tidak lagi di harga, tetapi subsidi itu kepada orang yang memang membutuhkan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Said sangat benar karena LPG 3 kg misalkan. Penggunanya belum tentu kategori orang yang memang layak disubsidi. Pengguna premium hari ini ya bisa juga dikonsumsi oleh orang yang sebetulnya sudah cukup kaya, tetapi dia punya bus, punya istilahnya kendaraan umum gitu yang banyak, semua minum premium yang itu adalah subsidi. Ini kan juga sebetulnya sudah melenceng. Sasaran subsidi yang harusnya kepada manusianya, ya kepada penduduk, kepada rakyatnya, tetapi karena disubsidi harga seperti itu. Nah, memang perubahan ini tentunya nanti di pemerintah, ya, Dan akan mendorong karena Dewan Energi Nasional salah satunya adalah kita melakukan koordinasi lintas sektoral yang di bidang energi. Energi itu tidak banyak diselesaikan di satu kementerian, jadi ada beberapa kementerian. Maka Dewan Energi Nasional kenapa kami itu lapor langsung pada Presiden, dipimpin ketua hariannya adalah Menteri SDM dengan anggotanya beberapa menteri. Ini menjadi waktu yang tepat untuk kita bicarakan supaya gayung bersambut gitu ya antara Pak Said dengan Bapak-bapak yang ada di DPR RI, filosofi berpikirnya sama dengan eksekutif, tinggal bagaimana ini mengawinkan. Ya memang ini menjadi konsumsi politik ya kalau dalam tanda petik,
begitu BBM itu berubah harga ya dari apa yang dalam tanda petik tadi itu dikompensasi, disubsidi, terutama premium atau premiumnya hilang. Ya premiumnya karena kuotanya seperti tahun 2020 itu kan kuotanya 11 juta. Ya kebetulan karena pandemi ya itu kita below kuota. Ya, realisasinya cuma 8,4 juta kiloliter. Iya. Tapi kalau di saat sudah balik lagi itu bisa over kuota karena 2019 Pak Said itu dari 11 juta Jadi realisasinya 15. 11,5, Iya. 11,55 berarti kan otomatis menyedot keuangan negara. Baik, Nah, ya. di saat situasi yang seperti ini sebetulnya kalau kita mau mengalihkan subsidi itu supaya targeted itu menjadi waktu yang tepat ya sebetulnya hari ini.